Sayembara putri kahyangan. Apa yang akan terjadi ketika pendekar Sangelir Ulah Nyengir disuruh menyamar menjadi seorang putri penari? Dan Putri Selendang Mayang disuruh menyamar menjadi seorang tukang kendang. Mari kita simak alur ceritanya di cerita dan video Sayembara Putri Kahyangan di bagian episode yang ke-14. Wanita cantik berkebaya, berjalan rambutnya panjang. Ingin hati menggoda dia, tapi sayang dompetku kosong, gak ada duitan. Selamat menyaksikan. Tampak Raja Maruta Kudu Kabita terbang melesat dengan cepat ke arah Pangeran Semilir Angin. Begitu juga dengan Pangeran Semilir Angin. Dia sepertinya sudah benar-benar siap menyambut kekuatan yang dikeluarkan oleh Raja Maruta Kudu Kabita. Dan benar saja, ketika dua kekuatan yang sangat hebat berbenturan, menimbulkan suara dentuman yang sangat keras dan juga goncangan yang sangat kuat. Sementara di tempat Putri Kahyangan yang selalu di dalam ruangan yang masih dalam pengawasan Mbah Gayut Goyat Gayut, terlihat Mbah Gayut sedang mendekati ruangan Putri Kahyangan. Dan terdengar dia berkata, kasihan juga Putri Kahyangan. Kalau Mbah pikir-pikir, lebih baik dia mau bebaskan. Lagian Mbah udah bosen jadi orang yang gak benar. Kapan lagi Mbah mau jadi orang baik? Mbah mau insaf ah. Mbah Gayut Goyat Gayut berbicara sambil terus berjalan mendekati ruangan Putri Kahyangan. Dan di tempat pendekar Sangelir Ulah Nyengir yang terpisah dari tempat Wulung Ametung dan juga Putri Selendang Mayang, tampak pendekar Sangelir Ulah Nyengir sedang berbicara kepada Empuy Gopai Gapuy. Dan terlihat Sangelir sedikit kesal seperti marah. Empuy, gimana sih Empuy? Masa melawan perempuan aja sampai ripuh gitu? Sampai mau memamerin pusaka buruk merungkut segala. Memalukan pisan. Empuy Gopai Gapuy seperti kesal dan dia menjawab, siapa yang mau memamerin pusaka buruk merungkut Sangelir? Enak saja kalau ngomong. Itu tadi karena seru Empuy hampir terlepas terbang ke atas. Makanya Empuy seperti terlihat ripuh. Itu semua karena Empuy tidak menyangka setik oge. Kalau putri cantik itu akan mengeluarkan semua kekuatannya. Kalau Empuy mau, tuh ujung jari juga belum Sangelir. Dan terdengar Sangelir Ulah Nyengir berkata, terus kenapa kekuatan Empuy nggak dikeluarkan semua biar cepat terselesaikan? Kan nggak jadi begini. Jangan lupa Sangelir. Empuy kan sudah terkenal lelaki yang tidak tegaan, apalagi sama seorang perempuan. Paham kan? Pendekar Sangelir Ulah Nyengir berkata dalam hatinya, dasar kakek peot, banyak tingkah, banyak alasan.
Dan tiba-tiba dari arah pertarungan Raza Maruta Kudukabita terdengar suara dentuman yang sangat keras. Sepertinya suara itu berasal dari arah Paduka Raja Maruta Kudukabita. Ayo kita segera ke sana. Ayo. Baru saja pendekar Sangalir Ulah Nyengir mau melangkahkan kaki, tiba-tiba... Mau kemana Sangalir Empuy? Mau melarikan diri ya? Kasihan. Enak saja kita mau melarikan diri. Tidaklah Yau. Empuy, cepat tiup suling itu. Empuy Gopai Gapuy langsung meraih sulingnya dan siap untuk meniupkan dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi dengan sigap dan cepat, Putri Selendang Mayang menyambar seruling yang dipegang Empuy Gopai Gapuy dengan menggunakan selendangnya. Siap. Ya. Waduh, suling Empuy. Balikin Putri. Itu suling Empuy, bukan suling biasa, tapi sangat luar biasa. Putri Selendang Mayang menjawab. Enak saja suling Empuy. Ini kan suling Romo yang dulu pernah hilang, ada yang mencuri. Dan ternyata kamu yang mencurinya ya, dasar kaki Empuy peot. Merasa rahasianya terbongkar, Empuy Gopai Gapuy terlihat ciut, mengkerut, sedikit murungkut. Enak saja Empuy dibilang mencuri. Empuy mah enggak mencuri. Dan terdengar Wulung Ametung berkata sambil tertawa. Kirain suling andalan, ternyata suling curian. Dasar Empuy peot. Enak saja, Empuy mah entah mencuri. Wulung. Suling itu nggak sengaja Empuy lihat ada di bawah di dalam rumah. Iya, tapi di dalam rumah orang. Itu namanya mencuri, Empuy. Oh gitu. Iya Murun. Sementara pendekar Sangalir Ulah Nyengir terus menyimak dengan penuh kebingungan. Dan dia terdengar berkata, waduh, kumaha ieu teh? Dan tiba-tiba tanah yang mereka pijak berguncang dengan hebat disertai suara dentuman yang sangat keras. Dan ternyata suara dentuman itu berasal dari beradunya dua kekuatan yang dikeluarkan oleh Raza Maruta Kudukabita dan juga Pangeran Semilir Angin. Dan mari sekarang kita simak mereka. Tampak Raza Maruta Kudukabita terbang melesat dengan cepat ke arah Pangeran Semilir Angin dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Begitu juga dengan Pangeran Semilir Angin. Tubuhnya terlihat seperti menyala, dia terbang melesat ke arah Raza Maruta Kudukabita. Hiya. Sangat luar biasa. Beradunya dua kekuatan hebat itu menimbulkan guncangan sangat kuat disertai hancurnya bukit-bukit kecil di sekitar situ. Dan terlihat Raza Maruta Kudukabita badannya mulai limbung dan terhuyung ke belakang. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Pangeran Semilir Angin. Dia langsung menyerang dengan pukulan yang disertai dengan tenaga dalam yang sangat kuat. Hiya. Tampak Raza Maruta Kudukabita tubuhnya bergetar dengan hebat. Dan dia harus tersuruh beberapa langkah. Tetapi keanehan terjadi lagi. Ketika Pangeran Semilir Angin mau menyusul dengan serangan yang ketiga, tiba-tiba
hilang dari pandangan Pangeran Semilir Angin. Dan tak lama kemudian terdengar suara seorang perempuan meminta tolong. Aku seperti mengenal suara itu. Bukankah itu suara Putri Kahyangan? Aku harus segera menolongnya. Iya. Baru saja Pangeran Semilir Angin akan berkelebat dengan cepat, tiba-tiba terdengar suara Wulung Ametung dan juga Putri Selendang Mayang memanggilnya. Pangeran! Pangeran, tunggu. Dan Pangeran Semilir Angin tersentak karena yang dilihatnya bukan hanya Wulung Ametung dan juga Putri Selendang Mayang saja, tetapi ada juga pendekar sang ngelir ulah nyengir, Empuy Gopai Gapuy, dan juga Emboh Gayut Goyat Gayut. Kenapa kalian sekarang mengikuti kami? Emboh Gayut Goyat Gayut mengerti kalau Pangeran Semilir Angin sedang dalam kebingungan, maka dia langsung menghampirinya. Begini, Pangeran. Sebenarnya Putri Kahyangan sudah Emboh bebaskan. Tapi tadi tiba-tiba Raja Marutakulu Kabita datang mengambilnya dan langsung menghilang dari pandangan Emboh. Gitu, Pangeran. Dan tanpa disengaja Emboh ketemu sama Empuy Gopai Gapuy di sini. Sebenarnya Empuy itu adanya Emboh, Pangeran. Dan sekarang kami sudah sepakat, Pangeran. Kami mau menjadi orang baik-baik saja. Bagus kalau kalian mau menjadi orang yang baik-baik. Karena kebaikan akan menghasilkan ketenangan. Dan terdengar Wulung Ametung ikut berbicara. Benar, Pangeran. Terus sekarang kita harus gimana? Itu dia masalahnya sekarang, Wulung. Di mana dan harus kemana aku mencari Putri Kahyangan? Emboh Gayut Goyat Gayut tampaknya mengerti akan kebingungan Pangeran Semilir Angin. Maka dia langsung menghampirinya dan terdengar dia berkata, Maaf, Pangeran. Kalau menurut Emboh, sepertinya Putri Kahyangan dibawa ke keraton kerajaan Ngokmalingo, Pangeran. Dan sebenarnya keraton kerajaan itu tidak jauh dari arah sini, Pangeran. Cuma saja keraton kerajaan itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata biasa. Itu masalahnya, Pangeran. Sesaat semuanya diam termenung mendengarkan keterangan dari Emboh Gayut Goyat Gayut. Dan tiba-tiba terdengar Putri Selendang Mayang berkata, Maaf Pangeran, jika berkenan biarkan Mayang yang mencoba membuka tabir gelap keraton itu. Terima kasih. Aku senang mendengarnya, Putri Selendang Mayang. Dan sebaiknya sebelum kita semua mengarah ke sana, alangkah baiknya kita semua melakukan samaran. Biar kita lebih leluasa masuk ke dalam keraton kerajaan itu. Benar, Pangeran. Tapi gimana caranya? Begini saja. Sang Ngelir, kamu menyamar sebagai Putri Penari. Dan kamu, Putri Selendang Mayang, menyamar sebagai tukang kendang. Emboh Gayut Goyat Gayut dan kamu, Empuy Gopai Gapuy, menyamar menjadi tukang suling dan tukang kicrik. Dan aku menyamar menjadi pengiring lagu Putri Penari. Wulung Ametung merasa namanya tidak disebut, dia langsung berkata dan bertanya. Terus Wulung sebagai apa, Pangeran? Masa Wulung gak diajarkan?
Tenang kamu Wulung, karena tubuhmu besar, kamu menyamar menjadi penari pengganggu putri penari. Asik. Wulung Ametung terlihat jingkrak, senang bukan kepalang. Dan terdengar Empuy Gopai Gapui berkata, Ayo atuh, kalau gitu tunggu apa lagi? Mari kita berusaha merubah diri masing-masing. Ayo, 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 ayo. ayo, ayo. maka dengan sigap dan cepat mereka merubah diri masing-masing seperti yang ditentukan oleh Pangeran Semilir Angin. Dan ketika semuanya sudah siap, terdengar Pangeran Semilir Angin berbicara. Semoga saja usaha kita berhasil. Mari kita berangkat. Dan ketika semuanya akan siap berangkat, tiba-tiba terdengar Wulung Ametung berteriak. Tunggu pangeran, itu ada pohon apel buahnya lebat banget. Bagaimana kalau kita makan apel dulu untuk ngisi tenaga pangeran? Pendekar Sangalir Ulah Nyengir mendengar ada pohon apel berbuah lebat, dia langsung lari mendahului Wulung Ametung. Asik oi. Dan semua tertawa melihat tingkah pendekar Sangalir Ulah Nyengir. Dasar bejul. Kalau lihat makanan pasti nggak mau ketinggalan. Kejar ah. Dan terdengar Pangeran Semilir Angin berkata, mari kita makan buah apel dulu, agar pikiran dan perut kita juga ikut tenang. Kita tinggalkan mereka untuk sementara. Dan sekarang mari kita simak di dalam keraton kerajaan Ngok Malingok. Tapi sayang, sungguh sayang, maaf beribu maaf, waktunya sudah tidak memungkinkan. Dan sebaiknya kita lanjutkan di episode kemudian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa.